Baik, di sini saya akan mempersiapkan alat dan bahan yang ada, yang tersedia. Baik, yang pertama itu adalah cek instrumen yang sudah ada. Dan pastikan semua instrumen yang diperlukan ini berada di area yang steril. Sudah steril. Kemudian cek anestesi lokal yang akan digunakan. Apakah sudah spesifik, sudah sesuai, dan juga cek tanggal kadaluarsanya. Baik, tidak tanda keluar saya. Kemudian buka dari blade-nya. Sudah dibuka. Kemudian buka kasa steril. Baik. Kemudian buka dari jarumnya. Kemudian buka sirin. Kemudian buka sarung tangan steril. Kemudian pilih alat yang akan digunakan. Terlain di sini saya akan menggunakan needle holder, gunting, pinset, blade holder, blade-nya, kemudian jarum untuk menjahit, kemudian sarung tangan steril. Kemudian saya akan mencuci tangan berdasarkan standar WHO. Cuci tangan berdasarkan standar WHO telah dilaksanakan. Kemudian saya akan menggunakan hand scoon terlebih dahulu atas tangan steril. Sini saya akan menggunakan sarung tangan saya menggunakan Cool Technique. Baik, sarung tangan sudah terpasang. Selamat siang Bapak. Perkenalkan, saya Riki, dokter muda yang menjaga klinik Pasundan pada siang hari ini. Saya akan konfirmasi Bapak terlebih dahulu ya. Dengan Bapak Dimas, betul? Betul. Umur 40 tahun? Betul. Kemudian tinggalnya di Cipatat ya Bapak? Iya. Baik Bapak, apakah Bapak ada riwayat alergi terhadap sesuatu? Tidak ada. Obat tidak ada ya Bapak? Tidak ada. Makanan juga tidak ada yang menyebabkan gatal dan sesak nafas, tidak ada? Tidak ada. Tidak ada. Baik Bapak keluhannya apa Bapak? Ada benjolan di tangan sebelah kanan. Ada benjolan tangan sebelah kanan, boleh saya lihat Bapak? Silakan diangkat terlebih dahulu. Baik Bapak, benjolan ini tuh udah berapa lama Bapak? Kurang lebih 1 tahun. Oh, kurang lebih 1 tahun ya. Ya. Ini tuh lukanya, bengkak ini tuh, dia seperti ini aja sama setahun atau dia makin besar? Makin membesar. Makin membesar. Apakah makin nambah sakit juga Bapak? Ya. Nambah sakit juga. Baik, dilihat dari pembengkakan ini, kita akan melakukan tindakan. Tindakan itu adalah pengangkatan dari masa ini. Nah, pengangkatannya ini menggunakan pengangkatan itu untuk mengetahui apakah ini tumor jinak atau tumor ganas. Nah, untuk pengangkatan masa ini dilakukan oleh prosedur anestesi lokal. Kemudian luka nanti yang sudah saya tindakan atau yang sudah dioperasi itu akan saya jahit dan akan ditutupi dengan kasa steril. Apakah ada yang Bapak tanyakan? Tidak ada. Tidak ada ya Bapak. Baik Bapak, nanti silakan dilepas ya di lengan Bapak. Tidak boleh ada gelang, aksesoris ataupun yang lain seperti jam tangan, cincin, dan juga lepas dari pakaian Bapak bagian sebelah tangan Bapak agar area yang akan kami tindak akan kami operasi itu mudah. Baik Bapak, di sini juga Bapak sudah nyaman ya Bapak, di ruangan yang nyaman, sudah ruangan yang tenang juga. Baik Bapak, silakan berbaring. Baik, di sini saya akan mempersiapkan alat dan bahan yang ada, yang tersedia. Baik, yang pertama itu adalah cek instrumen yang sudah ada. Dan pastikan semua instrumen yang diperlukan ini berada di area yang steril. Sudah steril. Kemudian cek anestesi lokal yang akan digunakan. Apakah sudah spesifik, sudah sesuai, dan juga cek tanggal kadaluarsanya. Baik, tidak tanda keluar saya.
Kemudian buka dari blade-nya, sudah dibuka. Kemudian buka kaca steril. Baik. Kemudian buka dari jarumnya. Kemudian buka sirin. Kemudian buka sarung tangan steril. Baik. Kemudian pilih alat yang akan digunakan. Terlain di sini saya akan menggunakan needle holder, gunting, pinset, blade holder, blade-nya, kemudian jarum untuk menjahit, kemudian sarung tangan steril. Kemudian saya akan mencuci tangan berdasarkan standar WHO. Cuci tangan berdasarkan standar WHO telah dilaksanakan. Kemudian saya akan menggunakan hand scone terlebih dahulu atas tangan steril. Sini saya akan menggunakan sarung tangan saya menggunakan close technique. Baik, sarung tangan sudah terpasang. Kemudian minta perawat untuk membuka ampul. Kemudian mintakan asisten atau perawat juga untuk memegang si ampul tersebut agar kita bisa mengambil lidokain dari alat tersebut. Baik, kemudian tutup kembali si sirin lengkap tersebut. Baik, di sini dari handling instrumen itu kita harus mengenali nama dan fungsi dari setiap instrumen yang digunakan. Ada needle holder yang panjang, sini ada juga needle pendek. Ini yang ada adalah yang panjang, gunting benang, kemudian gunting jaringan itu yang melengkung. Nah, pinset itu ada dua macam. Ada pinset yang tanpa gigi atau pinset atomis, dan ada pinset yang ada gigi yang chirurgis. Nah, untuk yang ini adalah pinset yang ada giginya, yaitu pinset chirurgis. Kemudian adalah klem. Ini adalah klem kecil ya untuk mosquito. Kemudian adalah hot dari scalpelnya. Nah, baik, kemudian untuk berikutnya ambil gunting yang terlebih dahulu. Gunting. Kemudian masukkan di distal phalanx dari ibu jari dan jari manis di antara dua lubang. Ibu jari, ini jari manis. Kemudian untuk taruh jari telunjuk di bagian join dari atau sambungan dari kedua gunting ini. Lalu kemudian lakukan pengunting. Baik, sudah. Kemudian klem yang berikutnya adalah klem. Nah, klem menggunakan alatnya sama seperti gunting. Yaitu masukkan ibu jari dan jari manis ke lubang gunting, kemudian jari telunjuk untuk pertahankan posisi di antara kedua sambungan klem kiri dan kanan. Kemudian kita coba untuk berlatih menjepit jaringan pembuluh kecil, kemudian dijepit. Nah, baik. Dan kemudian akan terkunci seperti ini. Nah, baik. Kemudian untuk menggunakan klem dengan tangan kiri, kita ambil klemnya. Kemudian jepit menggunakan ibu jari dan jari telunjuk, sisanya di sisi lainnya. Kemudian temukannya didorong jempolnya ke arah keluar sehingga terbuka. Kemudian menjepit dengan penjepit, bukan udah buka penjepitnya, kemudian jepitkan, lalu kunci seperti ini.
Baik. Nah, kemudian ada needle holder. Nah, untuk penggunanya juga sama seperti gunting dan klem. Pegang gunting dengan ibu jari manis masuk ke dalam lubang, jari telunjuk di penyambungan dua sisi gunting. Seperti ini ya. Baik. Kemudian kita ambil benang dan jarum. Nah, benang jarumnya. Baik, kemudian kita ambil benang jarum sudah. Nah, kemudian baik, benang dan jarum sudah dikeluarkan ya. Nah, baik, kemudian kita ambil benang dan jarum satu kesatuan ini. Nah, untuk mengetahui apakah si jarum ini tuh jenisnya apa, benangnya apa, kemudian juga ukurannya dan jarumnya juga seperti apa. Nah, untuk ini panjangnya 75 cm, ukurannya 3 mm ya, dengan jarumnya berbentuk round atau setengah lingkaran. Kemudian ambil jarumnya dengan needle holder. Nah, kemudian dengan ambil jarum dengan pinset. Baik. Kemudian needle holder juga jepit di ujung jarum bawah atau sepertiga proksimal dari circumference. Nah, baik, seperti ini ya. Kemudian setelah itu kemudian pinset ini juga dia ada dua. Ada yang mulus yang tidak ada bergerigi, itu untuk pinset anatomis. Untuk yang jaringan halus seperti pembuluh darah, yang kedua ini bergerigi. Nah, seperti ini. Ini adalah pinset silurgis untuk jaringan yang keras. Dan cara pakainya itu ibu jari di satu sisi dan jari telunjuk di tengah di sisi lain seperti ini. Dua jari sisanya sebagai penumpang di depan ke arah telapak tangan. Baik, seperti ini. Nah, kemudian scalpel atau pemegang pisau. Ada nomornya. Nah, untuk di sini adalah nomor 3. Itu kalau nomor 3 itu untuk pisau nomor ganjil, contohnya 11. Ada juga yang blade holder ini bernomor 4 untuk pisau genap, contohnya nomor 20. Untuk penyayatan, cara pegangnya itu adalah dengan palma grip, yaitu jari telunjuk di arah sisi samping scalp dan sisanya memegang scalp bawah. Nah, ini untuk penyayatan yang besar. Jika penyayatannya kecil, maka dengan cara pensil grip, yaitu seperti ini, seperti pensil. Nah, untuk penyayatan, dorong dengan telapak tangan ini, seperti ini, sampai ada bunyi klik. Nah, baik. Untuk melepas pisau, dorong pisau itu ke belakang, ke arah kedudukan jarum, belakang dengan cara ditarik. Nah, seperti itu. Baik, di sini saya akan mulai proses implementasi. Baik, yang pertama adalah usapkan kasa yang sudah diberi dengan povidone iodine atau alkohol atau antiseptik lainnya dengan menggunakan cara sirkular pada daerah yang akan diinjeksi. Seperti itu. Kemudian tutup area menggunakan steril drape. Ini baik. Kemudian tusukkan jarum ke arah permukaan kulit. Nah, untuk tusukannya ini adalah 90 derajat. Kemudian tarik sedikit untuk memastikan tidak ada pembuluh darah yang kena. Kemudian dorong obat sampai bentuk benjolan. Kemudian lalu pindahkan jarum sekitar membentuk sudut 45 derajat.
masukkan semua obat cairan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian dimasukkan ke arah depan, menyuntikannya dengan secara perlahan. Karena penusukan dan pemasukan obat injeksi dalam jumlah besar itu dapat mengakibatkan rasa sakit. Baik, sudah. Nah, kemudian area filtrasi ini mengelilingi sepanjang area lesi yang akan dilakukan proses insisi dan diseksi. Nah, tunggu sampai anestesia bereaksi. Kemudian kita lihat apakah ada reaksi atau respon alergi terhadap anestesi lokal yang diberikan. Tidak ada rasa respon ya, dan juga tidak ada tanda-tanda alergi. Kemudian membuat insisi dengan menggunakan scalpel. Nah, baik. Kemudian masukkan pisau bedah dengan bentuk 90 derajat. Nah, baik. Kemudian dari arah kulit ini kemudian digerakkan menuju ke arah 45 derajat. Seiring dengan melakukan proses ini, kemudian apabila sudah sesuai, itu dia dikeluarkan dari kulit bentuk sudut 90 derajat terlebih dahulu, kemudian keluarkan. Nah, kemudian ambil dan pegang needle holder. Seperti ini sudah. Kemudian pegang material sutur dengan material needle holder ini. Proses jadi pertama kita akan lakukan interrupt sutur. Posisikan jarum jahit membentuk sudut 90 derajat terhadap sudut luka. Nah, sutur pertama dilakukan di bagian tengah dari lesi ini. Kemudian tarik. Nah, setelah itu kita mengikat dengan buat simpul atau teknik reef knot. Baik, sudah. Kemudian kita gunting benang ini sekitar 0,5 cm dari simpul. Baik, kemudian lakukan sutur satu lagi dengan teknik half surgeon. Baik, nah setelah itu kita gunting kembali. Baik, nah kemudian ketika melepaskan jahitan apabila pasien sudah sembuh, potong benang yang paling dekat dengan permukaan kulit. Dikarenakan posisi terpanjang pada bagian luar berpotensi menimbulkan infeksi pada bagian tersebut masuk ke dalam jaringan.
Nah, kemudian berlatih membuat vertikal matriks sutur. Selesai. Baik, untuk fase evaluasi itu kita ada 3 yang harus diperhatikan. Apakah dari sepanjang luka ini itu sudah dilakukan penjahitan dengan baik? Kemudian evaluasi apakah ada pendarahan atau tidak? Kemudian tutup bagian luka ini dengan menggunakan kasa steril. Dokumentasi, untuk bagian dokumentasi itu kita harus perhatikan tanggal dan waktu dilaksanakannya. Diagnosis dan jenis tindakannya apa, jenis dan ukuran dari jahitan tersebut, kesulitan pada saat proses tindakan, dan juga nama operatornya atau yang mengoperasinya, dan juga tanda tangannya. Sekian, terima kasih.